Welcome back di RF Channel on YouTube. Back with Monday Activity ya. Kita kembali lagi setiap hari Senin bersama saya Ryan Filbert, RF Channel dan juga Forex IMF. Ingin sharing mengenai informasi terbaru terkait dengan berita keuangan dan juga investasi secara internasional. Dan seperti yang kita tahu, di minggu kemarin ada pengumuman bahwa The Fed tidak menaikkan suku bunga dan memiliki rencana dalam tahun 2024 akan menurunkan suku bunga sebanyak 3 kali, di mana sejak tahun 2022 The Fed menaikkan suku bunga secara agresif banget sehingga membuat harga emas lalu juga untuk saham mengalami penurunan. Karena apa? Karena The Fed ingin mengejar penurunan tingkat inflasi. Nah, pada hari ini kita akan membahas sebenarnya menjadi sebuah berita baik atau tidak dengan The Fed berencana menurunkan suku bunga sampai dengan 3 kali di tahun 2024. Oke, welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert dan juga Forex IMF. Saya senang sekali setiap hari Senin, setiap hari Selasa, Senin kita membawakan video yang sudah direcord seperti ini. Sedangkan di hari Selasa kita live tanya jawab, dan silahkan Anda mau bertanya apapun sepanjang live dalam 1 jam di hari Selasa, Anda boleh bisa menanyakan di RF Channel on YouTube. Dan Forex IMF adalah salah satu pialang berjangka terdaftar dan diawasi Bapepti. Sangat enak untuk bisa berpartner dengan Forex IMF. Kenapa? Karena Forex IMF seperti yang ada di layar ternyata mendapatkan akreditasi A++. Jadi kalau orang itu dapat A+ saja sudah bagus, ini triple plus dari Bapepti, di mana Forex IMF mendapatkan peringkat skor 98,38 tertinggi dari pialang berjangka yang ada di Indonesia. Ini adalah lampiran dari pengumuman siaran pers yang dilakukan oleh Bapepti tanggal 3 November 2023, yaitu dorong kualitas pialang berjangka komoditi. Bapepti menerapkan penilaian berkala dan berkelanjutan. Ini bagus dan menjadi pecutan bagi pialang berjangka di Indonesia yang mungkin masih memiliki skor dan juga akreditasi yang tidak baik. Nah, ya boleh dibilang tidak baik. Kenapa? Karena ada yang A++, kenapa harus ada yang B++? Dan PT International Mitra Futures adalah pemilik skor tertinggi dari periode Januari sampai dengan September 2023. Kita akan mulai pada video kali ini. Saya akan ceritakan dulu ada beberapa data yang saya gunakan. Yang pertama adalah Standard & Poor's 500 dari indeks saham di Amerika. Yang kedua adalah gold price. Yang ketiga adalah Federal Funds Effective Rate. Yang keempat adalah unemployment rate. Nah, kalau mau coba lihat data yang sudah diolah, maka bisa melihat data ini. Ternyata sejak tahun 1950 sampai dengan tahun 2023, kita bisa mengcapture beberapa tahun di mana pada tahun-tahun tersebut Amerika teridentifikasi resesi. Meskipun demikian, kita bisa melihat ada juga yang tidak teridentifikasi resesi, di mana yang namanya resesi adalah perekonomian negatif selama 2 kuartal secara beruntun. Sedangkan yang disebut sebagai depresi, maka ketika dalam 2 tahun pertumbuhan ekonominya negatif. Nah, kalau kita melihat dari tahun 1953, maka setidaknya ada 11 periode mengalami masa-masa resesi, yaitu adalah 1953, 57, 58, 60, 61, 69, 70, 73, 75, 80, 81, 82, 90, 91, 2001, 2007, 2009, 2020. Boleh dibilang yang 2007-2009 ini yang paling panjang
melainkan juga yang paling besar adalah pertumbuhan GDP yang mengalami potensi negatif yang besar. Bukan potensi lagi, tapi adalah real negatif, yaitu adalah 81 ke 82. Nanti kita bisa buat catatan-catatan di sana. Nah, lalu pertumbuhan GDP bisa dilihat di sini, tingkat penganggurannya cukup besar, yaitu adalah 2 babak ini, dan juga tahun 2020 ini istimewa juga, dan sedang lebih melebihi daripada 2007-2009. Tapi on average pengangguran yang menjadi tingkat kekhawatiran ini, kalau kita nanti bisa cek, mungkin sekitar 7 atau 8% nilainya. Nah, di sini juga suku bunga The Fed dinaikkan sampai dengan satu batas tertentu, dan kenaikannya ini tidak dihitung di tahun 2022 ke 2023. Jadi begini, kalau kita berbicara mengenai resesi, maka kenaikan yang ekstrim suku bunga The Fed sampai dengan 20% yang ada pada tahun 81-82. Tapi kenaikan agresif yang dilakukan suku bunga The Fed, kita bisa lihat di 2022-2023 meskipun tidak terdata secara resesi. Nah, harga emas juga mengalami kenaikan di fase-fase tersebut, dan juga pertumbuhan harga emas ternyata dalam satuan fase yang ada dari resesi yang terjadi 11 periode ini tidak selalu membuat harga emas mengalami kenaikan. Nah, tapi ada beberapa sudut pandang yang perlu kita perhatikan. Di sini yang paling terasa sebenarnya adalah setiap kali resesi ini adalah ditandai dengan unemployment rate ini akan mengalami kenaikan. Jadi tidak ada satupun dalam fase resesi yang ada sejak tahun 1950 unemployment rate-nya turun. Oke. Jadi ketika jobless terjadi itu tinggi, ya, maka resesi itu ada besar kemungkinan terjadi. Yang menarik adalah ini terjadi yang namanya tidak resesi setelah tahun 91, tapi unemployment rate terus naik, ya. Jadi ada fase-fase seperti itu. Kalau yang lain kan tidak, ya, turun dan turun gitu. Tapi di sini agak sedikit keluar dari resesi tapi jobless makin banyak. Ini agak sedikit anomali, ya, ada mirip di sini sedikit, ya. Ini nggak dikit sih, ini panjang juga gitu ya. Tapi ini lumayan agak melandai ya. Tapi yang paling repot itu adalah 91 ke 93 mungkin ya. Lalu di sini kita bisa lihat ternyata korelasi yang paling tajam itu adalah hubungan adalah unemployment rate dengan S&P. Ya, coba perhatikan di sini. Ketika unemployment rate tinggi, maka terlihat juga indeks saham mengalami penurunan tajam. Ya. Nah, ini coba perhatikan. Apakah ada yang sedikit false signal? Ada. Contohnya ya ini. False signalnya adalah digenjot naik sampai dengan tahun 2000 indeks saham, tapi unemployment-nya naik. Nah, di sini. Ya. Tapi di sini naik dan langsung turun tajam. Jadi, ya ada sedikit korelasi di akhir, tapi di awalnya agak sedikit tidak berkorelasi ya. Di sini sampai 90-an 4 kan tadi saya bilang, dan di sini malah ngegas naik, di sini naik pelan-pelan tapi terus ngegas. Jadi di sini agak sedikit keluar dari kebiasaan boleh dibilang. Jadi buat Anda yang mungkin melakukan transaksi pada indeks, mungkin melakukan futures trading pada indeks, maka yang bisa diambil hints-nya adalah bila unemployment rate mengalami kenaikan, maka bisa mengambil outlook short di sana. Sedangkan bila unemployment rate mengalami penurunan, maka bisa mengambil outlook long atau buy pada indeks saham. Tapi hati-hati loh, di sini ada inflation adjusted dan inflation tidak di-adjust. Dan kalau dilihat secara konsepnya, sebenarnya menurut saya inflation adjusted dan inflation non-adjusted mirip-mirip. Yang agak sedikit extraordinary nanti kalau kita melihat gold price dalam 100 tahun gitu ya. Nah, ini kita lihat lagi Federal Funds di sini. Federal Funds ini adalah The Fed punya suku bunga acuan. Maka ketika The Fed menurunkan suku bunga, maka itu memang resesi. Berarti ini kan katanya tahun 2024 akan menurunkan. Berarti sebenarnya kalau kita mengambil kesimpulan, menurunkan suku bunga The Fed artinya masuk ke dalam jurang resesi.
Makanya juga dalam video ketika awal-awal daripada The Fed menaikkan suku bunga, saya mengatakan bahwa The Fed mengawali kenaikan suku bunga, maka ketika berhenti menaikkan suku bunga adalah fase resesi dimulai. Loh, datanya dari mana? Loh, datanya dari sini, gampang bacanya. Gitu. Karena apa? Karena selama The Fed menurunkan suku bunga, artinya masuk ke dalam fase resesi. Di sini terasa. Nah, fase resesi itu ditandai dengan penurunan dari indeks saham yang pasti. Oke, ini udah dapat 3 parameter gitu ya. Unemployment ternyata direct terkait dengan S&P, begitu gampang ya. Lalu kita bisa bawa The Fed punya suku bunga. Ketika The Fed suku bunganya diturunkan, maka masuknya dalam sudut pandang resesi. Ya, bisa saja terjadi resesi. Terjadi serasa resesi tapi nggak resesi. Artinya data statistiknya yang tertipu kan, hanya menghitung pertumbuhan ekonomi negatif dalam 2 kuartal. Artinya adalah sekarang negatif kuartal ini, kuartal depan tidak, kuartal depannya lagi turun. Ya berarti kan terindikasi kelihatannya nggak secara data resesi, tapi susah juga tuh. Nah, itu bisa saja seperti terjadi di fase 90-an menuju tahun 2000. Di sininya flat ya, tapi unemployment-nya tetap naik. Ya, tapi sudah keluar dari resesi. Kan bisa saja seperti itu, gitu ya. Nah, gold price agak ekstrim. Ternyata kita melihat dulu yang tidak di-adjusted. Ya, artinya inflation non-adjust di situ ya, non-adjusted. Maka kalau kita lihat pada emas dalam kondisi resesi di Amerika, nah saya sih lebih suka menggunakan data setelah tahun 70. Kenapa? Karena setelah tahun 70 ini harga emas bergerak sendiri, tidak lagi mengikuti pergerakan daripada pencadangan suku bunga kan. Tadinya kan yang namanya semua bank sentral itu harus mencadangkan emas. Tapi sejak perjanjian Bretton Woods di tahun 70-an, Amerika keluar dari perjanjian tersebut alias melanggar. Dia tidak lagi mengikuti pergerakan, artinya emas sudah bergerak sendiri, tidak lagi mengikuti daripada pencetakan uang. Nah, disinilah mulai emas bergerak liar. Dan di sini juga ketika inflation adjusted terjadi, maka disinilah harga emas mengalami pecah rekor. Jadi kalau dilakukan pengadjustment terhadap inflasi, maka sebenarnya emas itu sudah pernah menuju 2.675 US dollar per troy ounce. Artinya harga hari ini ya misalnya adalah 2011, ya misalnya adalah 2020, sebenarnya harga emas itu hanya berusaha untuk mencapai rekor sebelum dari tahun 70-an. 80-an seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, menurut saya ya, emas itu memang stabil dalam keadaan yang namanya resesi. Jadi kalau kita menahan kepemilikan emas selama resesi stabil, tapi selepas resesi biasanya emas ngebut. Contohnya gini. Ya, contohnya yang ini kah? Ya, kita lihat ya. Dan memang sekarang kan harga emas juga sudah berada di atas 2000 lagi. Jadi, emas itu stabil pada saat resesi, tapi potensial naik setelah resesi. Jadi, buat Anda yang melihat outlook-nya bahwa resesi terjadi akibat suku bunga akan diturunkan 3 kali, maka kita bisa menambah akumulasi pada emas. Memang betul, pada tahun 90 dan juga era 82 ke dalam 90 ke dalam 94 di sini, bahkan sampai dengan tahun 2000, ini emas mengalami penurunan tajam. Tapi menurut saya logikanya kenapa terjadi seperti ini? Ini karena inflation adjusted. Tapi kalau tidak, sebenarnya relatif stabil, betul nggak? Jadi kalau menurut saya sih di sini memiliki emas dan dengan outlook buy dalam keadaan resesi bukan suatu keputusan yang salah. Seperti itu. Yes, itu saja. Semoga memberikan gambaran dengan merespon kebijakan Bank Sentral Amerika tidak menaikkan suku bunga, tapi berencana menurunkan suku bunga 3 kali. Kita sudah cukup lengkap membahas dengan 4 parameter, yaitu unemployment, S&P 500 Index,
gold price dalam 100 tahun, dan juga The Fed itu sendiri mengenai interest rate-nya. Semoga bermanfaat video kali ini. Sampai ketemu di minggu depan untuk video-video yang sudah kita persiapkan, atau mengikuti live bersama saya dan juga Forex EMF di kanal RF Channel setiap hari Selasa jam 8 malam. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.